Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ferdiansyah. Saya di sini ingin melanjutkan video tutorial tentang membuat jaringan VLAN di Cisco Packet Tracer yang ketiga. Langkah pertama adalah tambahkan multilayer switch yang bertipe 2560 dan juga switch yang bertipe 2960. Di bawahnya switch tambahkan 3 PC yang berjumlah 3 PC. Lalu langkah selanjutnya adalah tambahkan atau sambungkan ya multilayer switch ke switch menggunakan kabel cross. Lalu switch ke PC menggunakan kabel strike. Saya atur susunannya seperti ini biar kalian tidak sulit atau biar gampang memahami. Lalu masuk ke switch. Lalu masuk ke mode CLI. Lalu klikkan enter. Lalu klik N untuk masuk ke switch 0. Lalu klik konfig atau konfigurasi interface. Konfig itu bukan konfigurasi interface ya, maaf, salah, yaitu konfigurasi. Untuk masuk ke konfigurasi switch. Nah, setelah itu klikkan in 0/1/2. Ini untuk masuk ke konfigurasi interface fast Ethernet 0/2. Lalu klikkan switch port, akses VLAN 10. Guna ini untuk membuat menjadi anggota VLAN 10. Lalu klikkan X atau keluar dari interface fast Ethernet 0/2. Lalu klikkan in. Nah, 0/3. Ini untuk masuk ke interface fast Ethernet 0/3. Lalu klikkan switch port, akses VLAN 20. Lalu klik exit atau ketikkan X. Lalu klikkan in. Fast Ethernet 0/4. Lalu klik ini ya, apa namanya, ketikkan switch port, Fast Ethernet 0/4. Switch port, akses VLAN 30. Jadi habis ngetik in Fast Ethernet 0/4, lalu ketikkan seperti yang di atas ya, seperti yang sebelumnya, yaitu switch port akses VLAN 30. Lalu klikkan enter. Lalu klik X untuk keluar dari interface Fast Ethernet 0/4. Lalu ketikkan in 0. Untuk masuk ke interface fast Ethernet 0/1, lalu ketikkan switch port, mode drone. Untuk
Guna ini untuk membuat port menjadi mode trunking. Nah, setelah itu kalian silang, lalu kalian masuk ke multi-layer switch, lalu masuk ke mode CLI, lalu klik enter, lalu ketikkan N untuk masuk ke switch atau multi-layer switch, lalu ketikkan conf D untuk masuk ke konfigurasi. Terminal, lalu ketikkan in bus Ethernet 0/1, lalu ketikkan switch port trunk encapsulation. Guna sintak ini adalah untuk mengaktifkan protokol trunking ya. Ada kesalahan. Ada kesalahan lagi, kita cek, cross check kesalahannya apa. Kita cek kesalahannya ini apa. Oh, ternyata saya kurang menambahkan T. Ya, ketika switch port trunk encapsulation .1 key, yaitu untuk ini ya, mengaktifkan protokol trunking. Nah, setelah itu kalian ketikkan switch port mode trunk, Guna ini untuk mengubah port menjadi mode trunk, lalu ketikkan X untuk keluar ya. Lalu ketikkan in VLAN 10 untuk masuk ke interface VLAN 10, lalu ketikkan IP ADD 192.168.10.1 lalu 255 ini untuk memberikan IP address dan netmask 255 lalu klik enter. Ada kesalahan lagi, kita cek. Oh, ternyata ini salah, ketambahan 2. Nah, setelah itu ketikkan in VLAN 20, lalu masukkan IP ADD 192.168.20.1, lalu kita ulangi ya, IP ADD kita ulangi tadi 192.168.20 terus 255.0. Nah, setelah itu ketikkan in VLAN 30, lalu
apa namanya itu, ketikan IP add 192.168.30.1 terus 255. Nah, setelah itu kalian ketikkan X ya. Lalu ke IP routing untuk mengaktifkan protokol peroutingan. Lalu ketikkan VLAN 10. Lalu ketikkan VLAN 20. Lalu ketikkan VLAN 30. Nah, setelah itu kalian keluar dari multilayer switch, berpindah ke PC0, atur IP-nya. Untuk IP address-nya PC0 itu 192.168.10.2. Lalu ininya akan otomatis netmask-nya. Lalu gateway-nya, untuk gateway-nya itu kita isi 192.168.10.1. Lalu ininya kita hapus, lalu kita berpindah ke PC1, desktop, IP configuration. Lalu untuk IP 1-nya itu kita ini ya, apa namanya, tambahkan IP address-nya 192.168.20.2. Lalu gateway-nya, untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. Lalu berpindah di sebelahnya PC 2 atau yang ketiga, PC yang ketiga. Lalu kita tambahkan PC yang kedua ini adalah 192.168.30.2. 192.168.30.1. Nah, mari kita cross check ya. Biar tidak ada kesalahan, maka kita harus cross check terlebih dahulu. Untuk IP address dari PC0 itu yaitu 192.168.10.2. Lalu netmasknya tinggal kalian klik saja, nanti otomatis. Lalu untuk gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Lalu untuk yang PC 1-nya 192.168.20.2. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. PC2 ini sama ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ini lalu kita cross check dengan mengeping atau memberi pesan ini ya. Kita cek PC0 ke PC1. Kita cek ya, PC0 ke PC1 ini apakah bisa valid, masih valid. Kita cek lagi, sukses ya, sudah sukses. Selanjutnya sudah sukses. Wait lagi, masih loading atau masih ada proses untuk, memang kita harus menunggunya agar, nah sudah sukses ya.
Nah, sudah sukses ya. Pertamanya itu violet karena apa? Karena switchnya itu ada jeda waktunya untuk menghubungkan ke PC-PC. Nah, ini sudah sukses. Kalau sudah sukses seperti ini, pasti selanjutnya akan sukses kembali. Oke, begitu saja tutorial saya. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.